Jika kalian mengunjungi kantor dinas, kantor kecamatan, kantor kelurahan, ataupun kantor-kantor pemerintahan lainnya, kalian akan menemukan peta semacam ini terpampang di ruang tamu. Ya, ini adalah peta wilayah administrasi. Lantas, sesulit apa sih sebenarnya membuat peta seperti ini? Mari kita simak video berdurasi 10 menit ini. Untuk langkah pertama, kita perlu mendownload dulu data batas-batas wilayahnya. Silahkan kalian buka Google Chrome kalian. Kemudian di kolom pencarian ini silahkan kalian ketik download SHP RBI, kemudian klik enter. Setelah hasil pencariannya muncul, kalian bisa klik artikel yang paling atas ya. Ini di dalam artikel Indonesia Geospasial. Kalian scroll ke bawah hingga sampai di daftar provinsi seluruh Indonesia ya. Nah, ini silakan kalian cari wilayah mana yang ingin kalian petakan. Sebagai contoh, saya ingin memetakan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sebelah kanan ada link download, kalian klik. Setelah diklik akan muncul lagi artikel daftar kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya coba download yang SHP RBI Kota Kendari. Klik lagi download di sini. Setelah kita download, ya, kita akan diarahkan ke Google Drive. Ini tinggal kalian klik saya download yang di sebelah kanan atas. Nah, setelah terdownload, saya pindahkan dulu ke folder E ya. E di sini saya pastekan di penyimpanan. Kemudian data WinRAR yang sudah kita download. Ini di dalamnya sudah ada data-data SHP untuk seluruh Kota Kendari. Ini kita ekstrak lebih dulu. Ekstrak. Setelah selesai, sekarang kita buka program ArcGIS-nya. Ini agak sedikit lama bukanya, tergantung spesifikasi laptop dan PC teman-teman. Sambil menunggu, saya membakar rokok dulu. Oke teman-teman, setelah program bisa terbuka, langsung saja kita add datanya, kita masukkan datanya yang sudah kita download tadi ke dalam ArcGIS. Caranya seperti ini, kalian bisa perhatikan kursor saya ini ya. Nah, kita klik add data di menu di atas ini ya, klik add data. Kemudian kita cari folder penyimpanannya. Tadi saya simpan di folder E ya, Kota Kendari. Ini adalah daftar SHP yang kita download. Ya, di sini ada administrasi kabupaten yang berbentuk poligon. Kodenya AR ini adalah singkatan dari area atau poligon. Kemudian ada administrasi yang berbentuk garis ya, batas luar dari administrasi itu. Kodenya LN atau line. Ini bisa kalian masukkan satu persatu atau bisa langsung dimasukkan secara kolektif. Caranya kita klik satu, kemudian kita tekan tombol kontrol di keyboard, lalu klik lagi data lainnya yang ingin kita masukkan. Oke, 5 data saja, kemudian kita add. Ya, ini adalah tampilan dari Kota Kendari ya teman-teman. Nah, sekarang kita perlu merubah dulu warnanya sesuai kebutuhan kita. Untuk jalan saya rubah jadi warna merah dengan ketebalannya 1. Kemudian untuk batas administrasi ini untuk kecamatan ya. Ini kita pisahkan warna untuk tiap kecamatannya. Caranya kita klik 2 kali di judul datanya ini. Bisa klik 2 kali di sini atau kalian klik kanan kemudian ke bawah properties. Ini sama saja akan muncul jendela layar properties seperti ini. Untuk memisahkan warna kita masuk ke menu simbologi, kita masuk ke kategori, kemudian dari kategori ini di value field-nya kita pilih name object atau nama objek. Kemudian kita add all values, klik add all values. Nah, di sini setiap kecamatan yang ada di Kota Kendari memiliki warna-warna yang berbeda. Kemudian kita apply dan oke. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nah, setelah itu kita munculkan labelnya. Cara munculkan labelnya sama, kita masuk lagi ke layar properties. Untuk memunculkan label kita masuk ke labels, ke menu labels. Di label field ini kita pilih name object. Di sini bisa kita atur fontnya, kemudian besar ukuran fontnya, bisa kita atur warna dan lain-lain bisa diatur di sini.
kemudian kita apply. Nah, setelah kita setting labelnya, kita klik kanan, kemudian turun ke bawah, klik label fitur, ini dikasih aktif. Ini secara otomatisnya muncul nama-nama tiap kecamatannya. Next, kita ubah dulu batas luar wilayah administrasinya. Saya ganti dengan garis putus-putus warna hitam, ketebalannya 1. Oke. Setelah selesai, sekarang langkah berikutnya kita buat legendanya, layoutnya. Caranya seperti ini. Kita masuk ke menu layout di kiri bawah, kita klik. Ini adalah menu layout. Langkah pertama, kita ubah dulu ukuran kertasnya. Silakan masuk ke menu file di pojok kiri atas, klik menu file, kemudian pilih pack and print setup. Nah, di kolom size paper ini silahkan kalian pilih ukuran kertas sesuai kebutuhan pemetaan kalian. Sebagai contoh, saya gunakan kertas A4, kemudian orientasinya saya pilih landscape. Jangan lupa centang map access-nya use printer paper setting. Ini dicentang, kemudian oke. Setelah ukuran kertasnya berubah, sekarang kita sesuaikan frame petanya sesuai dengan ukuran kertas yang kita pilih ya. Ini tinggal ditarik-tarik ujungnya. Kemudian kita tentukan skalanya. Di kolom skala ini bisa dipilih 1:, ini tinggal disesuaikan sesuai dengan besaran yang teman-teman petakan. 250.000 kebesaran, kita coba 100.000 kebesaran 150.000. Pas. Nah, kemudian ini kurang rapi guys, jadi kita rapikan dulu. Untuk merapikan frame dari peta ini, kita bisa klik untuk vertikalnya ya, kita klik di rule bagian atas, klik paling ujung, klik kiri hingga muncul garis imajiner warna biru. Untuk yang horizontalnya kita klik yang di sebelah kiri, kemudian kita sesuaikan. Apabila ini kita tarik, nah ini otomatis nempel. Begitupun yang di bawah. Kita tambahkan 1 garis imajinernya di sudut sini hingga kita tarik. Nah, ini sudah lebih rapi. Dan sekarang kita masukkan legendanya. Nah, teman-teman perhatikan kursor saya ya, di bawah sini nih ada tools yang bisa kita gunakan untuk membuat legenda. Nah, untuk teman-teman yang toolsnya ini belum aktif seperti ini, bisa kita aktifkan dengan klik kanan di bar kosong di atas ini. Perhatikan kursornya, bar kosong, klik kanan, kemudian kita aktifkan draw dan layout. Nah, muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa gunakan membuat keterangan. Yang pertama, kita buat judul petanya, kita tambahkan teks ya, teks. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita ketik judul petanya, peta administrasi wilayah Kota Kendari. Kota Kendari, Kedari kurang N. Kemudian kita rata tengah dan oke. Setelah kita buat teks, silakan diatur ukuran fontnya sesuai kebutuhan. Saya biasanya menggunakan Calibri ukuran 14 untuk judul. Nah, kemudian di sudut paling luar ini kita buat lagi garis imajiner ya, supaya legendanya menjadi lebih rapi. Tinggal kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita masukkan logo utara itu apa nih kalau di peta guys? Coba kalian komen nanti di bawah ini. Logo yang menunjukkan arah utara itu apa namanya? Saya pun lupa. Nah, caranya kita klik masuk ke menu insert ya, menu insert, kemudian pilih yang north arrow. Klik. Nah, di sini banyak pilihan simbol mana yang kita akan gunakan. Saya pilih yang simbol yang umum digunakan saja. Klik 2 kali, muncul, atur posisinya. Selanjutnya kita masuk lagi ke insert untuk menambahkan skala teks skalanya ya. Kita masuk ke insert, skala teks, pilih yang absolute scale. Nah,
Ini skalanya menunjukkan skala yang telah kita atur di awal tadi ya, otomatis. Untuk defaultnya, ini satuannya perbandingannya inci dengan mils. Kita klik 2 kali untuk kita ubah menjadi sentimeter terhadap meter. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan lagi bar skalanya. Di sini juga banyak pilihan. Ini tinggal kita atur juga. Kita klik 2 kali, jadikan meter. Oke. Kemudian sesuaikan posisinya. Nah, setelah judul petanya jadi, ini kan kolom judulnya ya. Kalau perlu informasi tambahan, seperti sistem koordinat, kita bisa masukkan lagi sistem koordinatnya. Masuk ke insert, kemudian dynamics text. Nah, di sini turun ke bawah ke koordinat sistem. Koordinat sistemnya kita buat di bawah sini aja. Nah, kemudian ini kan posisinya belum lurus ya. Untuk meluruskan kita blok semuanya, kemudian klik kanan, menu rata tengah, align center. Setelah itu judul yang sudah rapi ini kita beri kotak supaya terlihat lebih keren ya. Caranya di sini di rectangle. Di sini ada banyak pilihan, ada rectangle, ada yang polygon yang bentuk tak beraturan, kemudian ada yang lingkaran dan lain-lain. Kita pilih yang persegi, kemudian kita buat aja kotaknya sini, klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah. Setelah jadi, ini kita sesuaikan warnanya, kita beri no color agar dia transparan. Seperti ini maksudnya. Ini kan jadi lebih keren ya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi legenda yang menjelaskan tampilan petanya, yaitu informasi-informasi terkait peta. Kita masuk lagi ke insert, kemudian pilih yang legend. Nah, di jendela legend wizard ini teman-teman ada 2 kolom. Yang sebelah kiri ini adalah konten-konten yang berada di tampilan view tadi, atau semua konten yang ada di table of content ini. Yang konten sebelah kanan ini adalah konten-konten yang akan muncul di legenda yang akan kita buat. Nah, untuk menginsert legendanya, pertama kita kosongkan dulu yang sebelah kanan ini ya. Kemudian kita sesuaikan konten mana yang ingin kita, atau layar mana yang ingin kita munculkan dalam legenda. Caranya, kita klik panah yang mengarah ke kiri 2 buah ini agar dia kosong, kemudian kita masukkan lagi. Yang pertama jalan, kita klik 2 kali, kemudian administrasi kecamatan, kita klik 2 kali, dan administrasi kecamatan lainnya kita klik 2 kali. Kemudian kita next, finish hingga dia muncul. Nah, setelah muncul, ini belum bisa diedit teman-teman. Kalau baru muncul belum bisa diapa-apain. Ini defaultnya ya. Nah, untuk mengeditnya, kita di sini klik kanan, kemudian pilih convert to graphic. Oke, setelah jadi grafik, kita klik kanan lagi, kita ungroup agar terpisah masing-masing item. Kemudian kita ungroup lagi sampai tidak ada pilihan ungroup. Kita coba sekali lagi, opsi ungroupnya sudah tidak aktif, artinya semua item ini sudah terpisah. Kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam tampilan layar. Legendanya, kemudian jalannya, kita blok dua-duanya, kemudian kita tarik. Agar rapi, kita beri lagi garis imajiner. Nah, ini kalau kita tarik, ini nempel. Ini jadi lebih rapi. Kemudian teksnya kita ganti jalan. Nah, berikutnya seluruh kecamatan ini kita tarik juga. Kemudian terakhir batas kecamatan. Ini yang kita butuhkan untuk di tampilan peta. Teksnya kita ganti batas kecamatan. Oke. Nah, setelah jadi, kita buat kotak seperti yang di judulnya tadi ya, agak lebih rapi. Caranya sama. Kita buat kotak. Klik 2 kali, no color, jadikan hitam outline-nya. Kemudian ini kan garisnya nggak bisa nempel ya. Kita tambahkan satu lagi guide di sini. Kemudian kita tempelkan kedua kotak ini. Yang kiri juga sama. Agar layout kita terlihat lebih rapi. Nah, gini teman-teman jadinya. Oke.
Kemudian yang terakhir kita tambahkan gridnya untuk informasi koordinat. Caranya kita klik di tampilan petanya, kemudian klik kanan, kita masuk ke properties, kita masuk ke menu grid ya. Di jendela data frame properties ini kita masuk ke menu grid, kemudian kita pilih new grid. Di sini ada 3 pilihan. Yang paling umum digunakan, kita gunakan yang measure grid di posisi kedua. Kemudian kita next. Nah, ini kalau mau ngatur ketebalan garisnya segala macam bisa diatur. Next, kemudian apply dan oke. Kemudian ini 3 kita sesuaikan lagi ya. Tadi harusnya nggak usah ditempelin keluar dulu ya. Apabila teman-teman ingin mengganti bentuk gridnya, kita masuk ke properties, kemudian masuk ke grid, dan di menu grid ini kita pilih lagi yang properties. Di sini bisa diatur labelnya. Labelnya ini informasi koordinatnya ya, kayak 1, 2, 2, 3 ini labelnya. Yang kita munculkan seluruh label atau hanya bagian atas atau bagian kirinya saja. Di sini ada pilihannya. Ini nggak usah kita kasih tebal. Kemudian line-nya ini adalah garis yang berada di tengah peta ini. Nah, kita gunakan saja yang pakai tanda tambah. Kemudian kita apply. Nah, jadinya seperti ini. Saya kira sudah cukup bagus, cukup rapi. Silahkan dipelajari. Apabila teman-teman belum paham, diulangi lagi. Nonton video ini. Apabila belum paham lagi, silahkan tonton sekali lagi. Dan apabila belum paham, silahkan DM saya di Instagram atau di WhatsApp yang tertera di deskripsi video ini. Nah, dan jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa tambahkan kolom komentar di video ini. Oke, saya kira cukup dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.